Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Rabu, saya Hanifah akan mewawancarai Bu Iis pada tanggal 11 Desember 2024 pukul 10.35 waktu Indonesia Barat di Grand Cinunuk dengan judul Peluang Ekonomi dari Gizi Anak, Kemunculan Bubur Bayi Organik dan Solusi Praktis Penyajian Empasi Para Ibu tahun 2022 hingga 2024. Isi wawancara sebagai berikut. Mengenai pendahuluan, punten Ibu boleh memperkenalkan diri, nama, umur, dan alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Sumiati, umur 50 tahun, alamat Jalan Cipondo. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu mengenai kapan Ibu memulai menjadi pegawai serta menjadi tim produksi pada usaha bubur bayi Milby ini. Sejak bulan November tahun 2022 saya mulai bekerja sebagai pengasuh anak dari Ibu Eka. Awalnya tugas utama saya adalah mengurus dan menjaga anak beliau. Namun seiring berjalannya waktu, Ibu Eka melihat potensi dan kepercayaan pada saya sehingga meminta saya untuk turut membantu dalam proses pembuatan dan pengelola produksi bubur bayi yang dikenal dengan nama Milby. Dalam peran ini, saya tidak hanya membantu dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, tetapi juga ikut berkontribusi dalam aspek produksi dan manajemen. Tugas tersebut mencangkum berbagai hal, mulai dari memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas tinggi hingga menjaga standar kebersihan selama proses pembuatan produk. Pengalaman ini menjadi langkah baru bagi saya untuk terlibat lebih jauh dalam dunia usaha, sekaligus menambah wawasan tentang industri makanan bayi yang sehat dan organik. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga mengenai apa sih alasan Ibu Iis gitu memilih bergabung dalam usaha bubur bayi Milby ini dibandingkan usaha lain? Alasan utama saya diminta untuk turut terlibat dalam pengelola produksi bubur bayi Milby adalah karena Ibu Eka melihat adanya potensi strategis yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan usaha ini. Potensi tersebut muncul karena ibu dari Ibu Eka, yaitu Ibu Dewi, merupakan seorang bidan yang sudah lama membuka praktek dan sangat dikenal di wilayah Cijambe. Praktek bidan Dewi memiliki reputasi yang sangat baik dan telah menjadi rujukan banyak ibu hamil dan orang tua baru di sekitar wilayah tersebut. Hal ini menciptakan peluang besar untuk memasarkan produksi bubur bayi Milby kepada para pasien dan keluarga mereka yang sudah memiliki kepercayaan terhadap layanan Ibu Dewi. Dengan adanya basis pengelangganan yang sudah terbangun melalui praktek bidan ini, strategi penjualan bubur bayi Milby pun menjadi lebih efektif dan berpotensi mendapatkan respon positif dari pasar. Dukungan dari jaringan dan nama besar Ibu Dewi menjadi faktor yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Oke. Jadi ada faktor gitu ya, dari usaha bidan Dewi sebagai ibunya Ibu Eka. Iya. Betul. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah sebelumnya Ibu memiliki pengalaman dalam usaha bubur bayi Milby ini? Sebelumnya saya sebenarnya belum memiliki pengalaman langsung dalam perjalanan usaha bubur bayi seperti ini. Namun sebagai seorang ibu dengan 3 anak, saya
Saya sudah cukup berpengalaman dalam membuat bagian makanan ASI atau empasi ya untuk kebutuhan gizi anak-anak saya. Pengalaman pribadi tersebut membuat saya sangat familiar gitu ya dengan proses pembuatan makanan bayi yang sehat, bergizi dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kembang mereka. Meski demikian, jika berbicara tentang pengalaman dalam hal menjalankan usaha atau bisnis di bidang ini, saya harus mengakui bahwa saya belum pernah melakukannya sebelumnya. Ini menjadi pengalaman baru bagi saya. Namun keahlian yang saya peroleh sebagai seorang ibu dalam menyiapkan MPASI memberikan dasar yang kuat untuk memulai dan belajar lebih banyak tentang usaha ini. Saya merasa bahwa pengalaman pribadi saya sebagai ibu dapat menjadi modal berharga dalam memahami kebutuhan orang tua lain yang mencari produk makanan bayi yang berkualitas. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai perjalanan usaha. Nah, bagaimana awal ibu memulai usaha ini? Awal memulai usaha bubur bayi ini sebenarnya cukup sederhana dan mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Eka pada awalnya. Proses produksi dilakukan secara manual dengan menggunakan cara-cara tradisional. Bahan-bahan yang digunakan seperti sayuran dan bahan organik lainnya harus diparut satu persatu secara manual sebelum dicampur dan diolah menjadi bubur bayi. Proses ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga karena semuanya dilakukan secara hati-hati untuk menjaga kualitas bahan. Selain itu, pada tahap awal ini kami juga menghadapi tantangan dalam menentukan takaran yang tepat untuk setiap proses bubur karena prosesnya masih manual. Maaf ya, salah yang itu ya, bukan proses, maksudnya setiap porsi bubur gitu. Setiap porsi buburnya, kenapa Bu? Harus sesuai gitu. Takaran bahan seringkali belum sepenuhnya konsisten sehingga diperlukan penyesuaian dan pencobaan berulang kali untuk mendapatkan komposisi yang pas dan sesuai dengan standar gizi. Meski proses ini cukup memakan waktu dan tenaga, kami tetap menjalankannya dengan penuh semangat karena kami percaya pada pentingnya penyediakan makanan bayi yang sehat, bergizi, dan aman untuk dikonsumsi. Pengalaman ini menjadi dasar penting dalam perjalanan kami mengembangkan usaha bubur bayi ini menjadi lebih baik dan lebih struktur di masa datang. Oke, Bu. Nah, begitu. Siap. Pertanyaan selanjutnya mengenai Ibu tahu nggak penamaan bubur bayi Milby ini? Apakah ada maknanya nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Ibu tahu nggak? Ada kayaknya. Tapi Ibu nggak tahu ininya, makna bubur Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya mengenai bagaimana perkembangan bubur bayi Milby ini, adakah tantangan tertentu gitu dalam menghadapi usaha bubur bayi Milby ini gitu? Tentu saja ada banyak tantangan yang kami hadapi di awal perjalanannya usaha bubur bayi Milby ini. Pada tahap awal, jumlah konsumen yang menggunakan produk kami masih sangat sedikit. Saat itu kami hanya mampu menjual sekitar 3 hingga 5 cup bubur setiap harinya. Meskipun begitu, kami tidak Meskipun begitu, Bu, menyerah dan tetap berusaha untuk memperkenalkan produk ini kepada
kepada lebih banyak orang. Kami percaya bahwa dengan kerja keras dan kesabaran usaha ini akan berkembang seiring waktu. Alhamdulillah, kenyataan tersebut perlahan mulai membuahkan hasil. Seiring menjalannya waktu, lebih banyak orang yang mulai mengenal dan mencoba bubur bayi memiliki offset. Kami pun perlahan meningkat, membersihkan motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Namun, salah satu tantangan terbesar di awal usaha adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang keberadaan bubur bayi Milby. Banyak orang yang belum tahu bahwa kami menyediakan pilihan makanan bayi yang sehat, praktis, dan berkualitas. Oleh karena itu, kami harus bekerja keras dalam melakukan promosi, memperkenalkan produk melalui sebagian cara, dan membangun kepercayaan konsumen. Proses ini memerlukan waktu, namun kami yakin bahwa dengan dedikasi dan komitmen tentang tersedianya tersebut dapat kami atasi. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah Ibu tahu gitu rata-rata omset per hari yang bisa dicapai dari bubur bayi Milby ini gitu? Mengenai penurunan dan peningkatan jumlah pembeli dalam usaha bubur bayi lokasi, tentu saja hal tersebut menjadi dinamika yang kami alami sejak awal menjalankan bisnis ini. Pada tahap awal, setelah produk kami mulai dikenal oleh masyarakat, terutama para ibu yang sangat membutuhkan bubur bayi organik untuk anak-anak mereka, jumlah penjualan mengalami peningkatan yang signifikan. Ya, banyak ibu yang merasa terbantu dengan adanya produk ini karena mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyiapkan makanan pendamping ASI atau MPASI sendiri di rumah. Hal ini membuat produk Milby menjadi solusi yang praktis solusi yang praktis dan sehat bagi mereka. Namun seiring waktu kami juga menghadapi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pembeli. Salah satu faktor utamanya adalah pertumbuhan bayi pelanggan kami yang sudah melewati usia di mana mereka membutuhkan MPASI. Ketika anak-anak mereka tidak lagi mengkonsumsi bubur bayi, otomatis kebutuhan mereka terhadap produk kami pun berkurang. Faktor ini cukup wajar terjadi dalam bisnis makanan bayi, mengingat target pasarnya bersifat sementara sesuai tahapan untuk anak. Terkait penentuan lokasi jualan, pada awalnya kami memilih lokasi strategis di depan praktek bidan milik Ibu Dewi di Cijambe. Lokasi ini sangat mendukung karena banyak pasien, ibu hamil, dan orang tua bayi yang datang ke praktek bidan, sehingga menjadi pasar potensial untuk mengenalkan dan memasarkan bubur bayi Milby. Setelah berjalan selama 2 tahun, usia kami berkembang pesat sehingga berhasil membuka 5 cabang di beberapa lokasi termasuk di Cileunyi, di Buah Batu. Namun pada pertengahan tahun 2024 kami menghadapi tantangan baru. 2 grand kami, yaitu di Cileunyi dan di Buah Batu, terpaksa tutup karena beberapa alasan.
seperti penurunan jumlah pembeli dan persaingan pasar di wilayah tersebut. Meskipun demikian, kami tetap berusaha mempertahankan usaha ini di lokasi yang memiliki potensi pasar yang lebih stabil. Hingga akhir tahun 2024 kami masih mengoperasikan 3 grand yang berjalan dengan baik, yaitu di Cijambe, depan klinik, dan di Panyilekan dan di Pamekar. Kami terus berfokus pada upaya meningkatkan kualitas produk dan pelayanan sehingga 3 grand ini dapat terus berkembang dan melayani pelanggan dengan baik. Oke. Tadi saya salah ya. Selanjutnya mengenai omset ya. Ya, Omset omset rata-rata per harinya berapa ya, Bu? Setahu saya, omset harian dalam usaha bubur bayi Melby diupayakan untuk bisa mencapai angka sekitar Rp100.000 per hari. Target ini ditetapkan sebagai acuan untuk menjaga kestabilan pendapatan dan memastikan kelangsungan operasional usaha. Namun seperti halnya usaha lainnya, bisnis ini juga memiliki dinamika naik turun yang wajar terjadi. Ada hari-hari di mana omset bisa melampaui target yang telah ditentukan, terutama saat meminta sedang tinggi seperti di awal bulan atau ketika ada pelanggan baru yang tertarik mencoba produk kami. Namun ada juga hari-hari tertentu di mana omset tidak mencapai target yang diharapkan. Faktor-faktor seperti cuaca, perubahan kebutuhan pelanggan, atau berkurangnya jumlah bayi yang memerlukan MPASI dapat memengaruhi penjualan harian. Meskipun demikian, kami tetap berusaha untuk mempertahankan performa, memberikan pelangganan terbaik kepada pelanggan. Dengan usaha untuk konsisten, kami yakin omset dapat tersebut stabil dan bahkan meningkat seiring waktu. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai tantangan terbesar ya, Bu, dalam menghadapi penjualan bubur bayi organik ini untuk menjangkau pasar ibu-ibu rumah tangga. Apakah Ibu tahu? Apakah Ibu tahu gitu? Tahu. Bagaimana gitu, Bu, tantangan terbesar dalam penjualan bubur bayi ini? Ya, satu kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mengenai dalam menghadapi persaingan usaha bubur bayi, adakah strategi agar tetap mempertahankan usaha bubur bayi ini untuk menarik perhatian ibu-ibu yang bekerja? Harus selalu dipertahankan. Soalnya kan emang banyak penjualan bubur saingan ya, kayak apa yang lain, ada bubur bayi apa namanya, satu lagi adalah gitu. Tapi ya kita biarin lah, nggak usah menyerah, kita harus Optimis ya? Ya, optimis. Dalam menghadapi saingan dengan usaha bubur bayi lainnya, kami memiliki beberapa strategi untuk tetap mempertahankan usaha ini dan menarik perhatian terutama dari pelanggan ya, pelanggan kalangan ibu-ibu yang bekerja sebagai dari tim produk saya. Setelah berfokus pada penjaga kualitas bahan-bahan pokok yang digunakan dalam pembuatan bubur bayi Melby, bahan-bahan yang kami gunakan dipilih dengan sangat teliti, memastikan bahwa semuanya segar, organik, dan aman untuk dikonsumsi oleh bayi. Oke, gitu. Pertanyaan selanjutnya mengenai
inovasi yang dilakukan oleh penjual bubur bayi organik? Adakah inovasi tertentu gitu dalam mempertahankan daya saingnya? Oh, akhir-akhir ini kami mulai melakukan beberapa inovasi untuk mempertahankan daya saing dan penjualan bubur bayi lainnya. Salah satu inovasi terbaru yang dirumuskan adalah pengenalan produk baru yang khusus ditujukan oleh bayi usia 6 bulan. 6 bulan, yaitu bubur saring. Inovasi ini muncul dari hasil rapat evaluasi yang kami adakan bulan lalu, di mana kami bersama-sama mendiskusikan cara untuk meningkatkan apresiasi produk sekaligus memenuhi kebutuhan perspektif pelanggan. Perspektif ya. Pelanggan. Oke. Pertanyaan selanjutnya mengenai pengaruh terhadap kehidupan. Nah, bagaimana sih memastikan bahwasanya produk bubur bayi Milby ini tetap strategis gitu, Bu? Tetap higienis dan bergizi. Sebagai bagian dari tim produksi, saya memilih tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa produk bubur bayi yang kami hasilkan tetap higienis dan bergizi selama seluruh proses produksi, dan menjaga kehigienisan produk. Kami selalu memulai dengan memastikan bahwa tempat produk berada dalam kondisi bersih dan steril Steril ya. Steril setiap saat. Area kerja kami secara rutin dibersihkan, termasuk peralatan masak dan meja kerja, sehingga semua proses produksi dilakukan di lingkungan yang aman dan bebas dari kontaminasi. Selain itu, untuk kemasan kami menggunakan cup berbahan plastik yang hanya sekali pakai. Penggunaan kemasan sekali pakai ini sangat penting untuk menjaga kebersihan produk sampai ke tangan konsumsi. Wawancara ini ditunda dulu pukul 10.59. Dimulai lagi wawancara ini, bisa dilanjut Bu Is. Ya, boleh. Mengenai cup sampai ya. Ini ya, sampai cup ya. Sekali pakai ya. Sangat penting untuk menjaga kebersihan produk sampai ke tangan konsumsi, sekaligus meminimalkan risiko penyebaran bakteri atau kuman. Dari segi kandungan gizi, kami juga sangat memperhatikan konsumsi bahan yang digunakan untuk setiap menu bubur bayi. Dalam setiap batch yang diproduksi menggunakan slow cooker, kami memastikan bahwa kandungannya mencakup 2 sumber serta dan protein. Sebagai contoh, salah satu menu kami terdiri dari ikan dori sebagai sumber protein, dipadukan dengan sayur bayam dan kacang hijau sebagai sumber serta dan vitamin. Kombinasi ini dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi, sekaligus memastikan bahwa rasanya tetap enak dan mudah diterima oleh mereka. Dengan pendekatan yang ketat terhadap kebersihan dan kualitas gizi ini, kami berupaya untuk memberikan produk yang tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan bermanfaat untuk kembang bayinya gitu ya. Ini adalah prioritas utama kami dalam setiap langkah produk bubur bayi Milby. Oke, begitu Bu. Ya. Oke.
Selanjutnya mengenai bagaimana gini usaha bubur bayi ini mempengaruhi perekonomian keluarga ibu gitu. Satunya sangat membantu lah. Kalau misalkan apalagi yang ibu-ibunya pada kerja tuh ya, kan susah gitu ya. Kalau ini sendiri bikin sendiri mah, ya udahlah lebih baik beli kan gitu. Itu sih ya, amannya teh gitu. Kalau ada yang penjual bubur bayi gitu, sangat membantu untuk anak ibu-ibu yang para kerja yang kerja lah, ibu-ibunya yang kerja lah gitu maksudnya tuh. Kalau untuk mempengaruhi perekonomian keluarga ibu I sendiri membantu nggak? Membantu, soalnya sangat membantu lah. Soalnya kan harganya juga nggak sebanding lah gitu, sebanding enggak ini gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai sebagai sumber pendapatan, apakah usaha bubur bayi Milby ini memberi dampak sosial gitu terhadap beberapa pelanggan lainnya gitu? Bubur bayi Milby ini memberi dampak yang sangat positif. Tidak hanya bagi perkembangan bisnis itu sendiri, tetapi juga bagi para pekerja, termasuk saya ya yang menjadi bagian dari tim produksi. Tim produksi. Dari sudut pandang pribadi, keberadaan usaha ini telah memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi saya. Dengan pendapatan yang saya peroleh, saya bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus merasakan manfaat dari keterampilan baru yang saya pelajari selama bekerja di sini. Seperti mengolah bahan makanan bayi dan menjaga standar kualitas produk. Selain dampak langsung bagi pekerja, usaha ini juga memiliki hubungan yang erat dengan pedagang lain, terutama para pemasak ya, bahan baku. Salah satu contohnya adalah kebutuhan beras yang kami stok selama 1 bulan penuh, dan hal yang kami telah menjalani hubungan baik dengan salah satu pemasok beras ya yang kita menjadi pelanggan. Tetap kehadiran kami sebagai pelanggan tetap memberikan dampak ekonomi positif bagi pemasok beras tersebut gitu, karena menciptakan arus penjualan yang konsisten. Selain beras, bahan-bahan lain yang digunakan dalam produksi bubur seperti sayur segar, protein hewani, dan kacang-kacangan juga kami peroleh dari pedagang lokal yang telah menjadi mitra usaha kami, berhubungan yang menjalin gitu. Pertanyaan selanjutnya mengenai harapan ibu gitu terhadap usaha bubur bayi Milby ini. Mudah-mudahan kedepannya makin maju. Oke. Kita tunda dulu. Bisa dilanjut. Lanjut ya Bu, mengenai pesan-pesan ibu untuk ibu-ibu yang sering menjadi pelanggan bubur bayi Milby ini gitu. Pesan-pesannya ada nggak? Pesan-pesannya ya gimana ya? Harus inilah semuanya. Lupa ibu. Pesan ibu mah yang kepala pelanggan, mudah-mudahan tambah senang, tambah inilah belinya makin banyak. Ya makanya belinya banyak aja lah. Siap Bu. Soalnya nggak akan salah. Betul. Nggak akan salah ini mah.
Selanjutnya mengenai ini Bu, pertanyaan tambahan mengenai adakah gitu jadwal buka bubur bayi Milby ini, adakah dari jam berapa hingga jam berapa, dan terus setiap hari tuh menunya tuh beda atau sama gitu Bu? Oh, jadi pertama buka gitu. Pertama buka start ya gitu ya. Setiap hari tuh bubur bayi Milby ini buka dari jam berapa sampai jam berapa gitu Bu? Buka dari jam 6, tutup jadi sampai jam 9. Terus masalah menunya itu tiap hari ganti-ganti sih. Ganti-ganti. Tiap hari ganti. Oke. Alhamdulillah Bu, pertanyaan sudah selesai. Saya akhiri demikian wawancara dengan Ibu Iis. Wawancara ini berakhir pada pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sukses Bu. yuk, sama-sama.